Dinikahi Mafia Tampan bab 33. Nick terperanjat kala imam mengajaknya sholat bersama. Duh, gimana ini? Aku kan belum belajar sholat, batin Nick. Ia tidak tahu bahwa sholat asar tidak perlu mengeraskan suara. Selama Nick hafal gerakannya, sebenarnya bisa saja ia berakting meski dirinya tak hafal bacaan sholat. Namun berhubung Nick sama sekali tidak paham, akhirnya ia memikirkan alasan lain untuk menolak imam. Oh, tadi aku udah sholat sayang, jawab Nick. Ia berusaha santai meski hatinya sedang was-was. Oh, kirain belum sholat. Tapi kamu tadi sholat di mana, Mas? Perasaan cepet banget sampai rumahnya. Aku kira pas azan tadi kamu masih di jalan. Tanya Ima lagi. Nick mulai gelagapan. Itu, tadi kebetulan pas azan tuh aku lagi lewatin masjid. Jadi sekalian aja mampir buat sholat. Jawab Nick. Semoga dia tidak mencecarku lagi. Batin Nick. Ya udah, kalau begitu aku sholat sendiri saja. Jawab Ima. Nick pun merasa lega karena Ima tidak memaksanya. Untung saja, gumam Nick. Aku harus segera mencari guru untuk mengajariku sholat. Batin Nick sambil menatap istrinya sedang sholat. Setelah Ima selesai sholat, ia mengajak suaminya untuk makan. Mas sudah lapar apa belum? Mau makan sekarang atau nanti aja? Tanya Ima. Sekarang juga boleh. Ayo, ajak Nick. Saat mandi tadi, mereka sempat bermain sehingga Nick merasa lapar. Mereka pun pergi ke ruang makan. Sore itu, Ima sengaja membuatkan beberapa hidangan untuk suaminya. Mau makan apa, sayang? Tanya Ima. Nick malah tersenyum. Ia senang dipanggil sayang oleh istrinya. Ditanya kok malah senyum. Ima heran melihat reaksi suaminya itu. Emang gak boleh kalau suaminya senyum? Apa kamu lebih suka aku cemberut? Nick balik bertanya. Gak gitu juga, Mas. Cuma kan aku lagi nanya. Masa gak jawab? Malah senyum gitu. Mencurigakan deh. Ucap Ima sambil menyipitkan matanya. Aku senyum itu karena bahagia bisa punya istri kayak kamu. Beauty, behavior, and brain. Kamu punya semua itu. Thanks ya, udah mau jadi istri aku yang banyak kekurangan ini. Ucap Nick sambil menggenggam tangan Ima. Kita menikahkan untuk melengkapi satu sama lain, Mas. Di dunia ini gak ada manusia yang sempurna. Aku juga masih banyak kekurangan. Selama Mas bisa bersikap baik dan tidak menyakitiku, itu sudah lebih dari cukup untukku. Ucap Ima. Aku janji gak akan pernah menyakiti kamu. Aku cinta kamu, Ima. Jadi gak mungkin aku tega ngelakuin itu. Ujar Nick. Ia lupa bahwa dirinya masih menyimpan banyak rahasia yang mungkin akan sangat menyakitkan jika Ima mengetahuinya. Entah bagaimana cara Nick menangani semua rahasianya itu. Terima kasih, Mas. Jawab Ima. Ia senang bisa mendapat suami sebaik Nick. Itulah yang ia tahu saat ini. Ya udah, jadi Mas mau makan apa? Tanya Ima lagi. Apa aja yang kamu pilih? Pasti aku makan. Jawab Nick. Bener ya? Kamu gak punya alergi kan? Tanya Ima. Enggak sayang. Aku strong kok, bisa makan apa aja. Jawab Nick bangga. Iya, aku percaya. Suamiku ini emang strong kok. Sahut Ima genit. Nick tersenyum bangga. Suaminya siapa dulu dong? Ucap Nick. Suaminya aku. Sahut Ima sambil menaruh sebuah piring berisi makanan di hadapan Nick. Ya Tuhan, bagaimana jika dia tahu tentang Amber? Pasti dia akan sangat kecewa padaku.
Aku harus berbuat apa? Batin Nick sambil menatap makanan yang telah disajikan oleh istrinya. Kenapa, Mas? Tanya Ima lagi. Ia heran karena Nick tidak langsung menyantapnya. Gak apa-apa sayang, aku cuma lagi doa. Jawab Nick. Oh, kirain kenapa? Ya udah, selamat makan Mas. Bismillah. Ucap Ima. Lalu mereka pun menikmati makanan buatan Ima tersebut. Makanan kamu selalu enak. Kamu udah lama bisa masak? Tanya Nick. Lumayan Mas. Dulu almarhumah ibuku sering ngajarin aku masak. Apalagi setelah mereka meninggal. Aku jadi lebih sering masak sendiri. Jawab Ima sambil tersenyum getir. Nick jadi merasa bersalah. Ia baru ingat bahwa selama ini tidak pernah tahu mengenai masalah orang tua Ima. Ia sangat ingin bertanya, tetapi khawatir akan membuka luka lama di hati Ima. Mungkin nanti aku tanya ke Pade saja, batin Nick. Wah, berarti almarhumah ibu kamu pintar masak dong, tanya Nick. Ia tidak ingin memancing kesedihan istrinya, sehingga Nick membahasnya dengan ceria. Bukan pintar lagi mas, tapi jago. Masakan ibuku tuh enak-enak, apalagi kalau bikin kue. Makanya dulu aku agak gemuk. Hehe, jawab Ima. Melihat reaksi Nick, Ima pun jadi tidak bersedih. Ia berusaha mengingat-ingat momen bahagia bersama orang tuanya. Oh ya? Segemuk apa? Tanya Nick antusias. Ya, pokoknya berisi deh. Makanya ada yang masih tersisa sampai sekarang. Susah banget ngecilinnya, jawab Ima. Bagian mana yang mau kamu kecilin? Tanya Nick sambil mengerutkan keningnya. Ia tidak merasa ada bagian tubuh Ima yang perlu dikecilkan. Ini, hehehe. Jawab Ima malu-malu sambil memegang bumper belakangnya. Loh, jangan. Itu udah pas, jangan dikecilin. Ucap Nick tegas. Itu merupakan bagian favoritnya. Sehingga ia tidak rela jika Ima ingin mengurangi ukurannya. Masa? Tanya Ima. Ia seolah tidak percaya pada Nick. Sebab selama ini Ima memang tidak percaya diri dengan bagian yang satu itu. Iya, makanya awas kalau kamu berani ngecilin itu ya. Ini favorit aku, udah pas banget. Ucap Nick sambil meremasnya. Mas, lagi makan juga. Kalau Ima tersenyum karena malu. Namun ia lega, ternyata bagian yang selama ini ia anggap terlalu besar itu disukai oleh suaminya. Kan kamu yang mulai. Lagian kamu aneh. Udah perfect gitu kok malah mau diubah. Justru aku jatuh hati sama kamu karena bumpermu itu. Depan belakang mantap. Batin Nick sambil tersenyum. Nah kan, Mas kenapa senyum-senyum lagi sih? Mencurigakan banget deh. Bikin aku gelisah aja. Keluh Ima. Ya udah, mulai sekarang aku mau cemberut aja deh. Biar kamu gak gelisah. Sahut Nick. Ih, bukan begitu juga mas. Tapi emangnya apa yang kamu pikirin? Kok tiba-tiba senyum gak jelas gitu? Tanya Ima penasaran. Aku cuma lagi ingat. Gimana waktu pertama kali aku lihat kamu gak pakai baju? Jawab Nick jujur. Ima ternganga. Ia sangat malu jika mengingat hal itu. Sebab itu terjadi sebelum malam pertama mereka. Mas, yang itu jangan diingat-ingat dong. Aku kan malu. Keluh Ima. Malu kenapa? Justru itu momen paling berkesan buatku. Dan karena itu, aku jadi pengen lihat kamu nekat terus. Ucap Nick nakal. Kamu nih. Emangnya zaman purba gak pakai baju? Lagian orang purba aja masih ditutupin kok. Tegur Ima. Tapi aku mau minta satu hal deh. Ucap Nick. Apa? Tanya Ima. Kalau di rumah ada aku, kamu pakai dasar aja ya. Terus jangan pakai apa-apa lagi. Bisik Nick. Hah? Malu lah mas.
Kan ada Bimar dan yang lain, keluh Ima. Kamu tenang aja, pegawai laki-laki nggak ada yang aku izinkan masuk ke rumah utama. Sedangkan Bimar, dia nggak akan lihat. Kamu kan selalu pakai penutup kepala, ucap Nick. Ima hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya itu. Keesokan harinya, Nick pergi ke kantor seperti biasa. Ima pun pergi ke tokonya berbarengan dengan Nick. Setibanya di toko, ada seseorang yang mencari Ima. Bu, ada tamu, ucap staf toko tersebut. Tamu? Siapa? Tanya Ima. Good morning. Siapa orang tersebut muncul di hadapan Ima saat belum mendapat izin dari staf. Sambung.